Tuan rumah membawa berkah. Itulah kalimat yang bisa menggambarkan keberuntungan Meksiko di Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan penjual burrito dan petani jalapeno, L3 menjadi negara pertama yang lolos ke 32 besar. Mereka dipastikan selamat dari grup A lebih awal dan bersiap melaju lebih jauh. Lolosnya Meksiko membuat negara lain iri dan pastinya berusaha mengikuti jejaknya. Bukan hanya bagi penghuni di grup A, tapi juga grup B di mana ada Kanada di dalamnya. Sebagaimana sesama tuan rumah, Leroux sudah pasti mengincar tiket ke fase gugur untuk pertama kali. Lantas, bagaimana peluang lolos ke 32 besar bagi peserta lainnya di grup A dan grup B? Sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung, Meksiko terakhir kali lolos dari fase grup di Piala Dunia 2018 di Rusia. Waktu itu L3 tembus ke 16 besar sebagai runner-up grup F di bawah Swedia. Kelolosan itu terasa manis karena Meksiko mengalahkan Jerman yang berakhir di posisi ketiga. Malangnya, Meksiko tersingkir di 16 besar usai dipulangkan Brazil 2 gol tanpa balas. Akhirnya setelah 8 tahun, Meksiko memastikan diri lolos dari fase grup. Bahkan juara 26 kali Piala Emas CONCACAF itu menjadi tim pertama yang lanjut ke 32 besar. Kepastian itu didapat usai menang tipis 1-0 atas Korea Selatan di Guadalajara. Kedua tim sempat bermain imbang tanpa gol sepanjang 45 menit pertama, sampai kemudian gol kemenangan pasukan Javier Aguirre tiba di menit 50. Luis Romo berhasil memanfaatkan blunder Kim Song-gyu yang gagal menangkap bola udara. Korsel hampir saja buyarkan kemenangan tuan rumah melalui aksi Cho Gyu-sung. Untungnya Raul Rangel masih cekatan mengamankan bola dengan tangkapannya. Meksiko menang dan nyaman di puncak dengan kumpulkan 6 poin. Di 32 besar nanti Meksiko diproyeksikan bertemu dengan salah satu dari 8 peringkat 3 terbaik. Lolosnya Meksiko ke babak gugur mempertahankan rekor pribadi mereka di Piala Dunia. Sepanjang 3 kali jadi tuan rumah, mereka selalu berhasil selamat dari fase grup. Satu spot teratas di grup A sudah digaransi oleh Meksiko. Bagaimana dengan posisi runner-up? Bila dilihat dari kondisi terkini, Korea Selatan jelas lebih dijagokan mengunci tempat kedua. Saat ini Daegu Warriors berada di bawah Meksiko dengan 3 poin dan berpotensi lolos dengan poin akhir 6. Itu karena di laga penutup, negeri gingseng diprediksi menang atas Afrika Selatan. Selain secara ranking, Korea Selatan jelas unggul soal materi pemain dibanding Bafana. Demi mengamankan 3 poin, Hong Myung-bo perlu mengusung fleksibilitas agar tidak bertumpu sepenuhnya pada Son Heung-min. Sepanjang 2 laga grup A, Afrika Selatan asuhan Hugo Broos cukup gemar menyerang, tapi mereka kerap meninggalkan ruang menganga di belakang. Celah ini yang bisa dimanfaatkan Korsel dengan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang. Mereka bisa memanfaatkan pemain dengan daya kreativitas seperti Hwang Hee-chan atau Lee Kang-in untuk memulai serangan balik cepat. Kekalahan dari Meksiko bisa terjadi karena dipicu kesalahan fatal barisan belakang. Saat menghadapi Afsel, trio back Korsel yang dikomandoi Kim Min-jae tak boleh ceroboh lagi. Sebab pemain Afsel tak jarang melepaskan sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti yang bisa saja membahayakan dan berbuah gol. Berhubung di Piala Dunia 2026 ada kesempatan lolos sebagai peringkat 3 terbaik, kita coba hitung kemungkinan dari Ceko. Sempat memimpin 1-0 dari Afrika Selatan, juara Euro 1976 ini harus puas dengan skor akhir 1-1. Hasil ini membuat mereka tidak beranjak di peringkat ketiga dengan 1 poin. Setelah laga kedua grup A, Ceko masih berada di antara 8 besar peringkat 3 terbaik. Namun situasi bisa memburuk karena di laga terakhir Thomas Soucek dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah Meksiko. Sekalipun sudah lolos, L3 tentu saja ingin sapu bersih fase grup dengan kemenangan. Jadi Ceko adalah target empuk berikutnya. Ceko juga tak diuntungkan karena mereka pernah dipukul Meksiko 3-1 di Piala Dunia 1962. Kalah dari Meksiko di laga terakhir akan membuat peluang ke 32 besar hangus.
Ceko bisa saja memaksimalkan hasil imbang, tapi dengan cara yang pontang-panting. Skuad Miroslav Kobek boleh jadi bermain lebih rapat dan disiplin agar garis pertahanan tidak mudah ditembus. Taktik ini diambil karena Meksiko memiliki lini tengah yang berfungsi sebagai motor serangan. Pemain seperti Luis Romo dan Eric Lira kuat dalam mengatur tempo dan memberi aliran bola. Belum lagi umpan-umpan pendek kunci yang jadi perhatian Ceko untuk dimatikan. Habis dari grup A, cus pindah ke grup B yang masih akan seru di pertandingan terakhir sebab belum ada satupun tim yang mengklaim tiket lolos sebagai juara grup. Dua tim teratas, Kanada dan Swiss, sama-sama sukses mendulang kemenangan meyakinkan pada laga kedua mereka. Kanada menggilas Qatar dengan skor telak 6-0, sementara Swiss berhasil menekuk Bosnia-Herzegovina 4-1. Meski keduanya sama-sama mengantongi 6 poin, Kanada untuk sementara berhak berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Kebetulan, kedua tim ini akan saling berhadapan untuk berebut status juara grup di laga pamungkas. Baik Kanada maupun Swiss sama-sama punya modal keunggulan tersendiri untuk meraih hasil maksimal. Anak didik Jesse Mars diyakini akan tampil penuh percaya diri di depan dukungan loyal fans mereka di BC Place Stadium, Vancouver. Stadion ini terkenal membawa tuah tersendiri bagi Kanada karena mereka tercatat baru mengalami 2 kali kekalahan dari 16 pertandingan di tempat ini. Di sisi lain, Swiss datang dengan kekuatan yang diisi pemain bintang seperti Gregor Kobel, Manuel Akanji, dan Granit Xhaka yang tampil di liga-liga elit Eropa. Menariknya, meski kedua negara belum pernah bertemu di ajang resmi Piala Dunia, Kanada punya modal sejarah manis karena pernah menang 3-1 atas Swiss dalam laga uji coba pada 15 Mei 2002 silam. Tak hanya soal perebutan juara grup, persaingan di grup B juga membangkitkan peluang besar bagi Bosnia-Herzegovina untuk lolos ke babak berikutnya melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Meski baru menelan kekalahan dari Swiss, Edin Dzeko dan kolega saat ini masih nangkring di posisi ketiga dengan koleksi 1 poin, hasil dari laga seri melawan Kanada. Hingga narasi ini ditulis, posisi tersebut bahkan sudah cukup untuk memasukkan Zmajevini ke dalam daftar 8 besar peringkat ketiga terbaik. Bosnia sebenarnya bisa saja mengamankan jatah lolos tersebut asalkan mereka tidak menelan kekalahan dari Qatar di laga ketiga nanti. Namun akan jauh lebih baik jika mereka mampu memetik kemenangan penuh agar mengumpulkan 4 poin sehingga posisi mereka benar-benar aman dari kejaran tim peringkat ketiga di grup lainnya. Jika melihat situasi terkini, meski Bosnia dan Qatar sama-sama butuh poin, Zmajevi dinilai jauh lebih berpeluang untuk meraih hasil maksimal. Bosnia dapat memanfaatkan kondisi mental Qatar yang saat ini sedang hancur lebur setelah digasak Kanada 6 gol tanpa balas. Untuk mewujudkannya akan jauh lebih baik jika Sergei Barbares menggunakan taktik campuran antara blok rendah dan serangan balik ekstrim yang dipadukan dengan gaya high pressing secara selektif. Bosnia tidak boleh meniru total gaya lari cepat milik Kanada, tetapi mereka juga tidak boleh pasif bertahan total seperti saat menghadapi Kanada kemarin. Pasalnya Qatar adalah tim yang sangat rapuh secara mental jika terus ditekan, tetapi mereka memiliki kecepatan transisi berbahaya yang bisa menghukum jika bermain terlalu terbuka. Dua kaki Meksiko sudah menapak di 32 besar. So, siapa yang paling layak menyusul L3 dari grup A dan grup B?